Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah wa syukrillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah Subhanahu wa taala tak terhingga pada kita, sehingga kita masih mampu menghirup daripada udara yang segar. Kita masih mampu melaksanakan aktivitas, semua ini karena nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan daripada nikmat-nikmatnya. Kemudian senantiasa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan untuk kita, sebagai makhluk yang menjadi contoh untuk seluruh umat manusia. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita jelas, Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana seluruh aktivitas kita bernilai ibadah. Satu kali 24 jam kehidupan kita dalam sehari-hari bernilai ibadah. Maka pentingnya kita senantiasa niat untuk ibadah. Innamal a'malu binniyat. Segala amal ini tergantung daripada niat kita. Maka ketika melaksanakan aktivitas kita doa kepada Allah SWT, maka ini akan bernilai ibadah. Makan kita akan bernilai ibadah, tidur kita bernilai ibadah. Jadi ibadah bukan sholat saja, puasa, haji, tapi segala aktivitas satu kali 24 jam akan bernilai ibadah. Dengan cara bagaimana kita mengikuti daripada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka segala aktivitas kita akan bernilai ibadah. Kita mengikuti daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan untuk kita. Bagaimana kehidupan sehari-hari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana muamalahnya, hubungannya dengan sesama, kepada hubungannya dengan keluarganya. Dia senantiasa berkasih sayang kepada keluarganya maupun kepada umatnya. Begitu pun kepada makhluk-makhluk yang lain. Maka inilah yang patut kita contoh dalam kehidupan kita. Apapun profesi kita, maka yang penting ini adalah kita ikuti daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka profesi kita akan membawa kita untuk selamat dunia, lebih-lebih nanti akhirat. Intinya adalah kita senantiasa syukur kepada Allah, kemudian senantiasa bersabar. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah uji kita dengan berbagai musibah, maka kita akan senantiasa bersabar. Ketika dua ini, syukur dan sabar, kita bawa, maka insya Allah kita akan sukses dunia, lebih-lebih nanti akhirat yang selama-lamanya. Kunci kesuksesan adalah bersyukur dan bersabar. Itulah dua kunci untuk kesuksesan di dunia dan akhirat. Karena kita paham bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Dunia ini hanyalah ujian bagaimana untuk kita mencari bekal untuk akhirat. Apapun profesi kita adalah bagaimana ini kita bawa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dari setiap masalahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini datangkan kita ke dunia ini, cuma Allah Subhanahu wa taala mau lihat bagaimana
kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kualitas takwa ini, bagaimana kita senantiasa menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.